Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life. Masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Syawas. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai reaksi redox. Tentunya, jika kalian masih ingat bahwa kalian sudah pernah mempelajari mengenai reaksi redox di kelas 10. Nah, reaksi redox ini apa sih? Mari kita ingat kembali. Reaksi redox merupakan reaksi reduksi oksidasi, di mana pada saat kalian kelas 10, kalian sudah belajar bahwa reaksi redox ini pengertiannya dapat dilihat berdasarkan 4 konsep ya. Yang pertama, jika kita lihat dari keterlibatan oksigen, maka reaksi oksidasi itu merupakan reaksi penangkapan oksigen. Sebaliknya, reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen. Yang kedua, jika dilihat dari keterlibatan hidrogen, reaksi oksidasi itu merupakan reaksi pelepasan hidrogen, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan hidrogen. Yang ketiga, dilihat dari keterlibatan elektron, reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron, sebaliknya reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron. Yang keempat, jika dilihat dari konsep bilangan oksidasi atau bilox, maka reaksi oksidasi itu merupakan reaksi yang menyebabkan terjadinya kenaikan bilangan oksidasi, bilox. Sebaliknya, reaksi reduksi merupakan reaksi yang menyebabkan terjadinya penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Nah, ini keempat konsepannya sudah kita bahas di kimia kelas 10 pada materi redox ya, silakan diingat kembali. Nah, saat mempelajari reaksi redox, tentunya kalian ingat juga nih bahwa kita belajar ada dua istilah, yaitu reduktor dan oksidator. Reduktor itu merupakan zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, oksidator itu merupakan zat yang mengalami reaksi reduksi. Oke. Selain mempelajari mengenai hal tersebut, kita juga belajar ada yang disebut sebagai reaksi autoredox atau disproporsionasi. Nah, reaksi autoredox ini merupakan reaksi redox dengan oksidator dan reduktor itu bersumber dari zat yang sama. Kalau kita ingat kembali nih, contohnya seperti ini ya. Di sini kita punya reaksi antara I2 dengan KOH, di mana akan menghasilkan Ki ditambah KiO3 ditambah 3H2O. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, reduksi dan oksidasi ya. Tadi kan pengertian reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 0 min 1 itu bilangan oksidasinya turun berarti dia reduksi. Sedangkan oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi dari 0 jadi plus 5 biloxnya naik ya. Maka oksidasi. Nah, kalau kita lihat di sini yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi itu zat yang sama yaitu I2. Oleh sebab itu reaksi yang seperti ini disebut sebagai reaksi disproporsionasi. Tentunya ini sudah kita pelajari juga, tinggal diingat-ingat kembali ya materinya. Kemudian selain reaksi autoredox atau disproporsionasi, kita kenal juga ada yang namanya reaksi konproporsionasi. Ini merupakan kebalikan dari reaksi disproporsionasi nih. Kalau tadi di reaksi disproporsionasi itu zat yang mengalami reduksi dan oksidasi atau oksidator dan reduktornya itu satu zat. Namun kalau di reaksi konsproporsionasi ini hasil reaksinya, hasil reaksi oksidasi dan reduksinya ini yang satu zat gitu, zat yang sama. Kita lihat ke contohnya, misalnya kita punya contoh reaksi antara SO2 dengan gas H2S ya, menghasilkan sulfur dan juga H2O. Kita lihat di sini, S dalam SO2 itu bilangan oksidasinya turun dari plus 4 ke 0, maka dia reaksinya reduksi, sedangkan bilangan oksidasi S pada H2S itu sama dengan min 2, sedangkan bilangan oksidasi S pada S saja itu 0. Artinya dari min 2 menjadi 0, kita dapatkan kenaikan bilangan oksidasi, maka ini merupakan reaksi oksidasi gitu ya. Min 2, 0, naik kan, berarti dia oksidasi reaksinya. Jika kita lihat di sini, berarti dapat kita simpulkan bahwa yang hasil reaksi reduksi dan oksidasinya itu sama, yaitu si S sulfurnya gitu. Maka reaksi yang seperti ini itu namanya reaksi
konproporsionasi, gitu. Kebalikan disproporsionasi. Kalau disproporsionasi kan satu zat yang sama mengalami reaksi oksidasi dan juga reduksi, gitu kan? Nih, kalau yang ini satu zat yang sama sebagai hasil reaksi oksidasi dan juga reduksi. Itu ya. Itu sudah kita bahas semuanya di materi redox kelas 10. Silahkan kalian ingat-ingat kembali. Nah, oleh sebab itu, apa sih kira-kira perbedaannya materi redox yang kita pelajari di kelas 10 dan materi redox yang akan kita pelajari sekarang di kelas 12? Nah, di kelas 12, materi redox yang akan kita pelajari itu terkhusus pada penyetaraan persamaan reaksi redox. Kenapa ini penting? Karena nanti akan ada kaitannya dengan materi selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu mengenai elektrokimia. Ada elektrolisis, ada sel volta. Itu kaitannya dengan penyetaraan persamaan reaksi redox ini gitu. Jadi ini penting. Nah, bagaimana sih menyetarakan persamaan reaksi redox ini? Jika kalian ingat kembali, di kelas 10 juga kalian sudah pernah belajar mengenai penyetaraan persamaan reaksi, dan ini kalian gunakan terus sampai sekarang kalian kelas 12 ya, udah biasa banget gitu kan penyetaraan persamaan reaksi. Tapi di sini ada kata reaksi redox, berarti ada something special di sini. Nah, untuk penyetaraan persamaan reaksi redox sendiri ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Yang kedua, itu menggunakan metode bilangan oksidasi atau BILOX. Bagaimana caranya? Mari kita langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, untuk metode setengah reaksi atau ion elektron, itu tahapan-tahapannya adalah seperti ini. Ibu tidak akan jelaskan di sini, nanti langsung ke contoh soal saja ya, biar kalian semakin paham. Intinya apa sih? Intinya metode setengah reaksi ini adalah memisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi untuk dijumlahkan kembali menjadi reaksi total gitu. Jadi kalian harus dari satu reaksi dipisahkan dulu jadi dua reaksi, setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Maka namanya metode setengah reaksi gitu. Ini tahapannya, nanti kalian bisa cermati dulu. Ini ya, kira-kira ada 7 tahapan lah kalau misalnya per step-step gitu. Namun nanti kita langsung ke contoh saja agar lebih paham. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya. Jadi di sini tadi kan kita punya persamaan ya reaksi KMNO4 dengan NO2SO3 dalam suasana asam. Dan bagaimana sih cara kita menyetarakan persamaan reaksi redox yang seperti ini? Nah, kalau misalnya kita menggunakan metode setengah reaksi ya, jadi dengan metode setengah reaksi, langkah pertamanya itu yang harus kita lakukan adalah memisahkan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi dari reaksi total. Kalau kalian cermati, di sini kan kita punya reaksi ya. Reaksi yang seperti ini namanya reaksi total nih. Dari reaksi total ini, kita harus pisahkan dulu menjadi reaksi reduksi, dan setengah reaksi oksidasi. Bagaimana cara kita mengetahui ini yang mana nih reaksinya oksidasi, yang mana reaksinya reduksi? Cara mudahnya ada dua kata kunci. Yang pertama, kalian pahami kembali nih konsep kelas 10 kalian pada saat menentukan bilangan oksidasi. Nah, kalau kita mau menentukan bilangan oksidasi itu kan ada prioritas ya, data prioritas yang harus kita gunakan, di mana semakin tidak prioritas suatu unsur atom itu, maka dia kecenderungannya semakin besar nih untuk ditentukan biloxnya atau biloxnya itu lebih dari satu gitu. Ya kan? Maka di sini kalian ingat kembali untuk aturan dari prioritas itu, prioritas penentuan bilox. Kemudian yang kedua, biasanya unsur-unsur yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu bervariasi itu merupakan unsur-unsur yang terletak pada golongan transisi gitu. Maka kalian ya dari kalau misalnya punya suatu reaksi nih bisa langsung tahu, oh golongan transisi nih kayaknya banyak punya bilox gitu. Berarti dia bisa jadi merupakan reaksi redoxnya gitu. Itu sih untuk penentuannya. Nah, kalau misalnya kita punya seperti ini, berarti kan kita punya KMNO4, maka di sini kita pisahkan dulu nih. Pisahkan dulu menjadi ion-ionnya biar mudah. Kan berarti kita punya K+, kemudian MnO4-. Kemudian yang di sini berarti kita punya 2Na+,
SO3 2-. Kemudian di sini 2H+, SO4 2-. Kemudian yang di sini 2K+, SO4 2-. Kemudian yang di sini Mn2+, SO4 2-. Yang ini 2Na+, SO4 2-. Yang ini H+, OH-, gitu. Nah, yang pertama pisahkan setengah reaksi reduksi oksidasi, berarti kalian cari dulu mana sih yang berubah bilangan oksidasinya. Kita lihat sebelah kiri tanda panah dan sebelah kanan tanda panah sebelum reaksi dan setelah reaksi. Di sebelah kiri tanda panah, K-nya itu adalah dalam bentuk K+, plus 1 di sebelah kanan K+ juga, berarti tidak berubah ya. Kemudian kita lanjut MnO4- itu menjadi Mn2+. Nah, berarti di sini ada perubahan bilangan oksidasi nih. Kita tentukan nih, kalau misalnya O4, berarti kan O itu biloxnya -2 ya, -2 berarti -8, itu harus sama dengan, di sini ionnya muatannya -1, berarti si Mn ini biloxnya adalah +7. Nah, gitu kan. Dia berubah menjadi Mn di sebelah kanan, itu kan Mn2+ ya, Mn2+ berarti bilox si Mn adalah +2. Artinya, bilox Mn berubah dari +7 menjadi +2. Maka kita sudah punya nih persamaan yang pertama, dia reaksinya merupakan reaksi reduksi. Bisa disingkat RED aja atau R. Reaksi reduksinya itu adalah MnO4- berubah menjadi Mn2+. Itu kita punya yang pertama, untuk reaksi reduksi. Soalnya kita cari yang lain lagi nih. Apalagi kita punya Na, Na-nya Na+, di sebelah kanan berubah menjadi Na+, sama-sama Na+, skip. Kemudian kita punya H+, skip. Kemudian kita punya SO4 2-, SO4 2-nya semua sama nih ya, berarti bukan SO4 2- yang berubah. Kita punya di samping Na ada SO3 2-, SO3 2- berubah menjadi SO4 2-. Sudah pasti ada perubahan bilangan oksidasi CS. Kalau misalnya kita membuktikan, O itu bilangan oksidasinya -2, -2 dikali 3 berarti -6, -6 itu harus sama dengan -2, berarti CS di sini biloxnya adalah +4. Sebaliknya, kalau misalnya S di SO4, ya di sini ya, yang Na2SO4, S di SO4, itu biloxnya S itu O itu -2, -2 berarti -8 harus sama dengan -2, berarti S biloxnya adalah +6. Gitu, berarti biloxnya naik. Maka yang kedua, setengah reaksinya, setengah reaksi oksidasi, yaitu kita punya dari SO3 2- akan berubah menjadi SO4 2-. Selanjutnya, langkah kedua, kita menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, atom selain O dan H. Jadi setelah kita buat setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi seperti ini ya, kemudian kita setarakan atom lain selain O dan H. Nih, kalau misalnya di reaksi reduksi, atom selain O dan H-nya kan si Mn nih. Mn di sebelah kiri itu jumlahnya 1, Mn di sebelah kanan jumlahnya 1. Ingat, jumlahnya bukan muatannya, bukan ionnya ya. Berarti Mn-nya sudah sama-sama 1 jumlahnya. Kemudian di reaksi oksidasi, atom selain O dan H-nya itu kan si S ya, yang mengalami perubahan bilox tuh si S. S ini kalau di sebelah kiri S-nya jumlahnya 1, di sebelah kanan jumlahnya 1. Artinya jumlah S-nya pun sudah sama. Oleh sebab itu, pada tahap 2, ini Ibu tuliskan step-step dulu ya, nanti kalau misalnya udah paham, kan nggak perlu tuliskan seperti ini lagi. Di step 2, itu reaksinya tetap kita tuliskan sama nih, reaksi oksidasi dan reduksinya, yaitu sampai sana udah. Langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi, di mana ini kan suasananya adalah suasana asam, ya, maka kita dapat lakukan dengan cara menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Langkah ketiga itu menyetarakan jumlah oksigen dengan cara penambahan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Nah, kita setarakan jumlah oksigennya. Oksigen yang di sebelah kiri berapa sih? Oksigen di MnO4 itu kan ada 4 oksigen ya. Di sebelah kanan itu belum ada oksigen, maka di ruas yang kekurangan oksigen, yaitu di sebelah kanan, kita harus tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah oksigennya. Berarti kita tambahkan, kalau misalnya dia mau 4, berarti kan tambahkannya adalah 4 H2O gitu kan. Karena oksigen di sini kan jadinya 4 dikali 1, 4 gitu. Paham nggak?
setarakan jumlah oksigen dengan penambahan H2O. Maka yang di sebelah kanan itu kita tambahkan 4H2O karena jumlah oksigennya mau 4. Gitu. Kiri dan kanan oksigennya udah sama 4. Paham ya? Oke. Itu baru setengah reaksi reduksi, kemudian setengah reaksi oksidasinya sama nih, ya kan? Di sebelah kiri itu kan jumlah oksigennya 3, di sebelah kanan jumlah oksigennya 4 nih, maka yang di sebelah kiri kekurangan oksigen lagi 1. Oleh sebab itu, di ruas sebelah kiri kita tambahkan H2O sejumlah 1 molekul. Why? Karena ya udah O-nya kurang lagi 1 aja gitu. Maka 3 ditambah 1 udah 4, sama-sama 4 kiri dan kanan jumlah oksigennya. Di sini paham ya? Oke, udah. Kemudian langkah keempat, kita menyetarakan jumlah hidrogen. Jadi kalau langkah ketiga kita setarakan jumlah oksigennya, langkah keempat kita setarakan jumlah hidrogennya. Karena ini suasana asam, maka kita harus tambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan hidrogen, gitu ya. Dari langkah ketiga kita punya reaksi seperti ini ya, yang ini tadi kan dari langkah ketiga, nih udah Ibu salin lagi. Sekarang kita tambahkan hidrogen ion H+ di ruas yang kekurangan H+. Ini kita lihat dari reaksi setengah reaksi reduksi MnO4-. Di sebelah kiri belum ada H sama sekali, di sebelah kanan hanya udah ada 8. 4 dikali 2 kan 8 ya. Oleh sebab itu, di sebelah kiri kita harus tambahkan, kalau mau jadi 8 berarti tambahkan 8H+. Gitu. Karena jumlah atom hidrogennya harus sama gitu kan. Kalau di sebelah kanannya 8, berarti sebelah kiri harus 8. Dengan cara ditambahkan ion H+. Gitu. Selanjutnya, setengah reaksi oksidasinya di sebelah kiri itu kita punya 2 atom hidrogen. Di sebelah kanan belum ada atom hidrogennya. Oleh sebab itu, yang sebelah kanan kita harus tambahkan sejumlah 2 ion H+. Gitu. Sampai di sini paham? Langkah kelima, itu kita menyetarakan jumlah muatan dengan penambahan elektron pada ruas yang memiliki muatan lebih positif. Nah, langkah kelima ini kita menyetarakan muatannya ya. Jadi, kalau misalnya seperti itu, kita hitung muatan nih. Mulai dari setengah reaksi reduksinya, yang di sebelah kiri muatannya ini min 1, 8 dikali plus 1 berarti plus 8. Min 1 plus 8 berarti plus 7. Artinya di sebelah kiri kita punya muatannya plus 7. Tulis dulu aja ya, biar kalian gampang. Kemudian di sebelah kanan kita punya muatannya berapa nih? Mn-nya 2 plus, H2O nggak ada muatan. Berarti di sebelah kanan kita punya muatannya plus 2. Ya, artinya dari yang lebih positif, itu kita mau jadi yang kurang positif. Nih ya, di muatan yang lebih positif kita tambahkan elektron. Dari plus 7 mau jadi plus 2, kurang berapa? Kurang 5 ya, berarti di sini kita tambahkan 5 elektron. Gitu. 7. Maka muatannya nanti bakal sama nih, karena plus 7, 7 elektron itu muatannya negatif, berarti 7 dikurang 5, berarti kita 2, punya plus 2. Muatan di sebelah kiri plus 2, muatan di sebelah kanan plus 2. Sama muatannya, gitu. Bisa? Oke. Sekarang kita selesaikan untuk yang setengah reaksi oksidasi. Yang di sebelah kiri muatannya berapa sih? Yang di sebelah kiri SO32-, berarti muatannya min 2, H2O nggak ada muatan kan? Berarti di sini yang di sebelah kiri itu muatannya adalah min 2. Yang di sebelah kanan kita punya 2 min plus 2H+. 2H+ berarti plus 2 ya. Min 2 plus 2 berarti yang di sebelah kanan muatannya adalah 0. Artinya dari yang lebih positif mau jadi yang lebih negatif ya. Berarti yang ini di sebelah sini ya kan dari min 2, 0 berarti 0 mau jadi min 2 kita harus tambahkan 2 elektron agar muatan kiri dan kanan sama. Karena kalau kita pastikan kembali ini min 2 yang di sini 0 dikurangi 2 kita berarti min 2 juga. Di sebelah kanan min 2 di sebelah kanan min 2 di sebelah kiri min 2 sama-sama min 2 muatannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyamakan jumlah elektron pada setengah reaksi reduksi dan oksidasi dengan cara mengalihkan dengan bilangan bulat tertentu. Nah, kalau misalnya kita punya persamaan reaksi seperti ini ya, dari langkah 5, itu jumlah elektron yang dihasilkan, ya, yang digunakan dan yang dihasilkan, berarti dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi itu jumlah elektronnya harus sama. Oleh sebab itu, kita harus menyamakan jumlah elektronnya dengan mengalihkan dengan bilangan tertentu, manapun. 5 dan 2 ketemu di berapa?
10 berarti boleh kali silang aja. Ini yang di atas artinya persamaan reaksi setengah reaksi reduksinya itu kita kalikan 2 semua, setengah reaksi oksidasinya kita kalikan 5. Maka di persamaan di langkah 6 itu satu reaksi kita kalikan 2 ya, berarti tadi yang koefisiennya 1 itu berubah menjadi 2. Maka kita tulis 2MnO4- ya, karena udah dikali 2. Kemudian hanya 8 kali 2 berarti 16H+, kemudian elektronnya dikali 2 berarti 10 elektron, menjadi 2Mn2+ ditambah 8H2O. Itu yang setengah reaksi reduksi. Kemudian setengah reaksi oksidasi kita kalikan dengan 5 ya. Berarti 5SO32- ditambah 5H2O itu akan menjadi 5SO42- ditambah 10H+ ditambah 10 elektron. Kemudian langkah terakhir, langkah ke-7 itu adalah menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Jadi kalau misalnya udah kita dapatkan ya dari seperti ini, berarti kan tadi udah kita samakan jumlah O-nya, udah kita samakan jumlah H-nya, udah kita samakan jumlah muatan dengan penambahan elektron, kemudian kita samakan jumlah elektronnya, yang terakhir kita tinggal tuliskan persamaan reaksi total dari kedua persamaan setengah reaksinya. Jadi tinggal kita totalin aja nih. Wow, nggak lurus, anggap aja lurus, bos. Oke, lanjut. Jadi, sebelum kita tuliskan persamaan reaksi totalnya, ini dapat kita sederhanakan dulu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kita lihat ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan, apa aja yang sama. Berarti dia dihasilkan di awal dan dihasilkan di akhir. Berarti kan jumlahnya sama nih. Berarti kita bisa hilangkan dalam persamaan reaksi total. Misalnya, kita punya di sebelah kiri tanda panah itu kita punya 16H+, di sebelah kanan tanda panah kita punya 10H+. Ini kan berarti sama-sama H+ ya, cuman dia 16 dan 10, artinya yang ini bisa kita sederhanakan nih, ini bisa kita coret, yang ini bisa kita coret, artinya 10-nya habis, sisa, ini karena 16 berarti di sebelah kanan, di sebelah kiri sisa 6H+ lagi. Kemudian apalagi yang sama sebelah kiri dan sebelah kanan? Ini ada elektron, 10 elektron, yang ini pun sama 10 elektron, berarti kan sama-sama 10 elektron, berarti yang ini pun bisa kita coret nih, 10 elektronnya habis. Kemudian setelah itu apa lagi nih? Setelah itu adalah H2O-nya nih, H2O ini sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan. H2O, yang ini 5, yang ini 8, berarti yang ini habis, yang ini karena 8, berarti dari 5 sisa 3, berarti sisa 3 H2O. Ada lagi yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada ya berarti tinggal kita tuliskan persamaan reaksi totalnya. Persamaan reaksi total, turunkan semua ionnya. Apa saja yang diketahui, plus dulu boleh, min dulu boleh. Kita punya ini 2MnO4-. Kemudian min dulu habiskan, 5SO32-. Kemudian kita punya 6H+. Ya kan? Kan sisa apa aja sih? Sisa ini, ya, Mn-nya, sisa SO3, dan juga 6H+-nya. Di sebelah kiri tanda panah. Ada lagi nggak yang bersisa? Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut ke sebelah kanan tanda panah. Menjadi apa? Prok. Menjadi 2Mn2+ ditambah 5SO42- ditambah 3H2O. Berarti gitu. Itu kita dapatkan untuk reaksi totalnya. Nah, sebelum kita masukkan ke persamaan reaksi totalnya ya, jadi sebelum kita masukkan koefisiennya dan kembalikan ke persamaan reaksi total, dari reaksi yang sudah kalian tuliskan yang ini, itu kalian bisa pastikan kembali bahwa persamaan reaksinya ini udah setara. Bagaimana sih cara kita memastikan bahwa persamaan reaksinya sudah setara? Ada 3 syaratnya, dia itu sudah bisa dipastikan setara. Yang pertama adalah jenis atom. Jenis atomnya harus sama, kemudian jumlahnya harus sama, jumlah atomnya harus sama. Yang ketiga adalah jumlah muatannya harus sama. Gitu. Maka yang pertama kita pastikan dulu jenis atomnya kiri dan kanan udah sama, MnOSH. Udah ada semua belum di kiri dan di kanan? Sudah. Kalau sudah ada, kita pastikan yang kedua jumlah atomnya harus sama. Mn di sebelah kiri jumlahnya 2, di sebelah kanan jumlahnya 2. Udah sama Mn-nya. Kemudian O di sebelah kiri 4 dikali 2, 8, 3 dikali 5, 15. 15 tambah 8 berarti 23 di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan 4 dikali 5, 20, ditambah 1 dikali 3 berarti 23. Sama ya, O-nya sebelah kiri dan kanan udah sama.
Kemudian S di sebelah kiri 1 dikali 5, 5, S di sebelah kanan 1 dikali 5, 5. Udah sama-sama 5, kiri dan kanan sudah sama jumlah S-nya. Terakhir jumlah H-nya, H di sebelah kiri 1 dikali 6, 6. Di sebelah kanan 2 dikali 3, 6. Artinya jumlah atomnya sudah sama semua nih, Mn, S, O, H, udah sama semua. Yang ketiga, kita pastikan jumlah muatan sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Muatannya 2 dikali min 1, min 2, ditambah 5 dikali min 2, min 10. Min 2, min 10, min 12. Ditambah 6 dikali plus 1, plus 6. Min 12 plus 6 berarti min 6. Di sebelah kiri muatannya min 6. Di sebelah kanan, 2 dikali plus 2 berarti plus 4, ditambah 5 dikali min 2, min 10. Plus 4 min 10 berarti min 6. Di sebelah kanan muatannya juga min 6. Artinya muatan di sebelah kiri dan muatan di sebelah kanan sama. Berarti dari 3 syarat suatu reaksi itu disebut setara, yaitu jenis, jumlah, dan juga jumlah jenis atom, dan juga jumlah muatan, itu ketiganya sudah memenuhi syarat. Artinya persamaan reaksi yang ini itu sudah setara gitu. Berarti apa yang kalian lakukan sudah benar. Mantap ya. Nah, setelah kalian pastikan bahwa persamaan reaksinya sudah benar, maka kalian harus kembalikan persamaan reaksinya ke persamaan reaksi total yang awal nih. Karena tadi kan di awal yang ditanyakan adalah menyetarakan persamaan reaksi yang ini. Ya kan? Bukan dalam bentuk ionnya seperti yang ini. Oleh sebab itu kalian harus balikan ke persamaan reaksi totalnya. Cara mengembalikan gimana? Ya udah gampang, tinggal kalian tambahkan koefisien di depan persamaan reaksinya itu. Tadi MnO4 ini dia sumbernya dari KMnO4. Maka karena di sini koefisien dari MnO4 jumlah Mn-nya kan 2 ya. Maka di sini tinggal kalian tambahkan koefisien 2 di depan KMnO4. Kemudian SO3 2-. SO3 2- itu sumbernya dari Na2SO3. Maka di sini kalian tambahkan koefisiennya 5. Gitu, karena ini koefisiennya 5. Kemudian H+. H+ itu berarti dari H2SO4 ya. Di sini kan kita punya 6H+. Berarti jumlah H-nya harus 6. Di sini H-nya udah 2 nih. Maka yang masuk bukan 6 lagi koefisiennya, tidak seperti sebelumnya. Tapi yang masuk H-nya adalah sejumlah 3 saja, biar 6 gitu totalnya. Udah ya. Selanjutnya, kita punya Mn2+. Mn2+ itu dia bersumber dari MnSO4. Berarti kita tinggal tambahkan koefisiennya 2, karena si Mn-nya 2 nih. K2SO4-nya gimana? Kan dia nggak ada urusannya di sini. Nggak ada sumber-sumbernya itu, maka dia ya udah nggak berubah koefisiennya gitu. Selanjutnya kita punya SO4 2-. Tadi SO4 2-nya ini bersumber dari Na2SO4 ya, bukan dari K2SO4, bukan dari MnSO4, tapi dari Na2SO4. Maka di sini yang berubah koefisiennya di sini adalah si Na2SO4. Kita tambahkan 5 koefisiennya. Setelah itu H2O jumlahnya 3. Nah, selesai. Beginilah persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks KMnO4 dengan Na2SO4 dalam suasana asam. Oke, kita langsung saja ke contoh yang kedua, yaitu penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi pada suasana basah. Nah, sebenarnya untuk penentuan penyetaraan persamaan reaksi redoks pada suasana asam dan suasana basah ini kan ketentuannya berbeda ya, atau prosesnya itu tahapannya berbeda pada saat penyetaraan atom hidrogen dan juga oksigen gitu. Nah, menurut Ibu itu lebih mudah kalian pahami dulu satu langkah, yaitu dengan cara asamnya aja dulu. Kenapa? Karena dari cara asam ini nanti kita bisa ubah menjadi suasana basah. Tapi kalau misalnya kalian lebih gampang cara yang itu, ya nggak masalah gini. Jadi di sini Ibu akan jelaskan dua cara. Yang pertama kalau misalnya kalian pakai cara yang asam, kemudian dijadikan basa, atau langsung pakai yang tahapan basanya, gimana sih bedanya gitu. Nah sekarang kita coba dulu yang dengan tahapan langkah penyetaraan reaksi dengan suasana asam gitu ya. Kemudian kita jadikan basa. Nah bagaimana sih caranya? Sama, yang pertama langkahnya adalah kita pisahkan dulu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, di sini kan kita punya KMnO4 ditambah Na2SO3 ditambah H2O menjadi MnO2 ditambah Na2SO4 ditambah KOH. Berarti kita pisahkan menjadi ionnya dulu, berarti K plus MnO4-, kemudian ini Na2 2Na plus ditambah, kemudian yang ini 2Na plus SO4
SO3 2-, yang ini H plus OH-, yang ini MnO2, biarkan saja MnO2, kemudian Na2SO4 berarti 2Na plus SO4 2-, kemudian KOH-nya adalah K plus OH-. Oke ya. Nah, dari sini ya udah kalian tinggal cari yang mana yang berubah, gitu kan. Udah pasti K-nya enggak, K plus enggak, kemudian MnO4 jadi MnO2. Berarti berubah ya. Ini kita tentukan biloxnya, O itu -8 harus sama dengan -1, berarti Mn-nya adalah +7. Mn di sebelah kanan, O-nya ini adalah -4, berarti Mn-nya +4. Nah, bilox Mn berubah dari +7 menjadi +4, berarti turun. Berarti di sini si Mn mengalami reaksi reduksi, red. Kita tuliskan reaksi reduksinya adalah MnO4- berubah menjadi MnO2. Sudah, kita lanjutkan. Kemudian kita punya apalagi yang berubah kira-kira. Na di sebelah kiri. Na di sebelah kiri itu dalam bentuk Na+, Na+ di sebelah kanan sama SO3 2-, jadi SO4 2-. Sudah pasti itu yang berubah. Maka kita punya reaksi kedua, yaitu reaksi oksidasinya, yaitu dari SO3 2- berubah menjadi SO4 2-. Langkah pertama. Setelahnya, di langkah kedua, kita setarakan jumlah atom selain O dan H. Yang di sini kita punya di reaksi reduksinya adalah Mn dan Mn. Mn di sebelah kiri 1, Mn di sebelah kanan 1. Sudah sama. Di reaksi oksidasi kita punya S dan S. S sebelah kiri 1, S sebelah kanan 1. Sudah sama. Maka kita bisa tuliskan kembali yang tadi yang di atas. Voila. Sudah? Nah, karena kita menggunakan cara yang asam dulu ya, berarti yang pertama, pada suasana asam menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Ya udah, kita tuliskan kembali nih reaksinya. Nah, karena yang di sebelah kanan kekurangan O, kurang O-nya kan lagi 2, maka kita harus tambahkan molekul airnya sejumlah 2 molekul air. Karena di sini kita perhatikan berarti O-nya 2 ditambah 2 sudah 4, sama-sama 4 kanan dan kiri gitu. Setelah itu apalagi nih, reaksi oksidasinya itu kita lihat SO3 jadi SO4, berarti yang di sebelah kiri kekurangan O lagi 1 molekul, maka di sebelah kiri kita tambahkan H2O sejumlah 1 molekul. Gitu. Setelah itu, di langkah selanjutnya, kita menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan penambahan H+ di ruas yang kekurangan atom hidrogen, gitu kan. Maka di sini kita tuliskan kembali. Nah, di sini tinggal kita tambahkan ion H+ ya. Di sebelah kiri belum ada atom H, di sebelah kanan hanya ada 4. Maka di sebelah kiri kita harus tambahkan ion H+ sejumlah 4, gitu. Karena mau hanya jumlah 4. Kemudian setengah reaksi oksidasinya, yang di sini di sebelah kiri H-nya ada 2, di sebelah kanan belum ada H-nya, maka kita harus tambahkan H+ sejumlah 2. Gitu. Karena ini merupakan reaksi yang terjadi pada suasana basah ya, dan tadi kita kan melakukannya dengan menggunakan cara asam dulu ya, artinya ditambahkan H+ dulu. Maka kalau misalnya kita mau menjadikan suasana basah, artinya kedua ruas yang ini ya, baik reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, itu sama-sama harus ditambahkan OH gitu, untuk menyamakan atau menandakan bahwa reaksi ini dilakukan pada suasana basah gitu. Jumlah OH yang ditambahkan berapa? Ya sejumlah ion H+-nya. Maka yang tadi awalnya kita punya reaksi seperti ini ya, Ibu tuliskan ulang reaksinya yang di atas. Ini kita tambahkan OH- untuk menandakan bahwa suasana dari reaksi tersebut adalah basa. Nambahin OH-nya sejumlah ion H+-nya nih. Karena di sini yang di sebelah kiri itu kan ion H+-nya 4 ya, maka kita harus tambahkan 4 ion OH-, maka kita tambahkan 4 ion OH- di sini. Nah, kalau misalnya dalam suatu reaksi yang di sebelah kiri kita tambahkan ion OH-, berarti yang sebelah kanan pun harus kita tambahkan ion OH-, maka di luar sebelah kanan kita tambahkan 4 ion OH- juga. Gitu. Jadi kiri dan kanan, kiri dan kanan, kiri dan kanan gitu. Sama. Oke. Kemudian setengah reaksi oksidasinya juga sama. Di sini di sebelah kanan ruas itu ada H+, maka di sini kita harus tambahkan OH- untuk menandakan bahwa dia dalam keadaan basa, maka di sini 2 OH-. Di sebelah kanan karena di sebelah kiri, karena di sebelah kanan kita tambahkan
ion OH-, maka di sebelah kiri juga kita harus tambahkan ion OH-, maka di sini 2 OH-. Gitu. Sampai di sini apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Setelahnya, kita harus ubah menjadi persamaan reaksi sesungguhnya nih. Gimana caranya? H plus OH-, H plus dan OH- itu kalau misalnya bergabung, dia akan membentuk H2O kan? Artinya kalau kita punya 4H plus, 4 OH- itu akan sama dengan 4H2O. Gitu. Kalau di sini kita punya 2H plus, 2 OH-, itu berarti akan sama dengan 2H2O. Gitu. Maka persamaan reaksi yang ini ya, kalau misalnya dalam suasana basahnya, itu dia dituliskan sebagai MnO4- ditambah, karena tadi 4H plus 4 OH- berarti jadi 4H2O, menjadi MnO2 ditambah 2H2O ditambah 4 OH-. Kemudian yang oksidasi itu akan menjadi SO3 2- ditambah H2O ditambah 2 OH- menjadi SO4 2- ditambah 2H2O. Gitu. Mudah ya? Nah, sampai di sini udah belum? Tentu saja belum lagi. Why? Emang agak panjang kalau misalnya dilihat dari step-stepnya, tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa, insya Allah ini gampang banget. Jadi gini, karena di sebelah kanan dan sebelah kiri itu kan sama-sama ada H2O-nya ya, oleh sebab itu H2O-nya ini harus kita sederhanakan nih jumlahnya. Di sebelah kiri ada 4H2O yang ini, di sebelah kiri ada 4H2O, di sebelah kanan ada 2H2O, maka di sini yang ini habis, di sini sisa lagi 2, maka yang ini kita tuliskan, Ibu tuliskan aja lagi terus, biar kalian itu paham ini step-stepnya. MnO4- tambah, karena tadi di sini 2, 4 dikurang 2 berarti bersisa 2 ya, maka H2O-nya bersisa lagi 2 nih, 2H2O akan menjadi MnO2 ditambah 4 OH-. Sebaliknya, yang oksidasi itu adalah SO3 2- ditambah, ini kan H2O-nya di sini sejumlah 2, yang di sini 1, berarti yang 1 ini habis, gitu kan? Ditambah ini berarti sisa OH2 OH- akan menjadi SO4 2- ditambah 2 dikurangi 1, sisa 1 H2O. Gitu. Jadi intinya apa sih? Jadi intinya kalau misalnya kalian mau memahami satu tahap saja nih biar nggak ngafal-ngafal lagi, ini tahapannya kayak gimana sih kalau dia asam, kalau dia basa gitu kan kadang-kadang bingung, bisa dari satu aja, dari tahapan si asam aja. Dari asam, ini kan keadaannya awalnya asam ya, karena ditambahkan H+, maka dia asam. Dari asam, dari keadaan asam itu kita ubah menjadi keadaan basanya dengan penambahan OH- di ruas-ruas yang memiliki ion H+, gitu. Ini sih kalau misalnya kalian mau menggunakan tahapan asam dulu gitu. Udah ya. Setelah ini, dari yang terakhir ini, dari yang kalian tuliskan ini, baru kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya, tahapan kelima, yaitu penambahan elektron, penyamaan muatan atau menyetarakan muatan dengan penambahan elektron. Nah, kita tuliskan dulu lagi. Di sini kita tinggal tambahkan atau setarakan muatannya. Hitung muatan dulu di sebelah kiri, MnO4-, H2O berarti 0, Mn-nya min berarti yang di sebelah kiri muatannya adalah min 1. Yang ini min 1, yang di sebelah kanan MnO2 tidak ada muatan 4 OH-, berarti 4 dikali min 1 sama dengan min 4, berarti yang di sebelah kanan muatannya adalah min 4. Dari min 1 mau jadi min 4 artinya kita tambahkan elektron sejumlah 3, maka di sini tambahkan 3 elektron. Gitu ya. Karena kalau mau dipastikan lagi min 1, min 3 sama dengan min 4. Kiri dan kanan muatannya sama-sama min 4. Oke. Lanjut, setengah reaksi oksidasi di sebelah kiri SO3 2- muatannya min 2, 2 kali min 1 di OH-nya berarti min 2, min 2, min 2, berarti di sebelah kiri kita punya muatan sejumlah min 4. Oke, di sebelah kanan SO4 2- dan H2O, berarti di sini sebelah kanan kita punya muatan min 2. Artinya dari min 2 mau jadi min 4 kita harus tambahkan sejumlah 2 elektron, maka di sini kita tambahkan 2 elektron.
Setelah itu kita ke langkah selanjutnya nih. Langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah elektron pada setengah reaksi reduksi dan oksidasi dengan mengalihkan dengan bilangan tertentu. Kita punya 3, 2, ketemu di 6, berarti kali silang aja. Yang di atas itu kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 3. 1 persamaan reaksi dikali 3, 1 persamaan reaksi dikali 2. Berarti kita tuliskan reaksi reduksinya MnO4, 1 koefisiennya berarti jadi 2, 2 MnO4 min ditambah H2O-nya 2 berarti jadi 4, berarti 4 H2O ditambah elektronnya 3 dikali 2 berarti 6, 6 elektron menjadi MnO2-nya 1 berarti MnO2, 2 MnO2 ditambah 8 OH min. Reaksi oksidasinya SO3 1 berarti 3 SO3 2 min ditambah OH-nya 3 dikali 2 berarti 6 OH min menjadi 3 SO4 2 min ditambah 3 H2O. Setelah itu, kita tuliskan atau menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Maaf ini kekurangan ya, 6 elektronnya lupa. Oke. Selanjutnya kita totalkan atau jumlahkan bersama reaksinya. Kita lihat dulu apa yang sama kiri dan kanan. H2O, 4H2O. Di sini 3H2O, artinya di sini bisa habis, sisa lagi 1 ya, H2O-nya. Kemudian, apalagi yang sama nih? 6 elektron. 6 elektron dengan 6 elektron ini sama, berarti bisa dicoret elektronnya. Kemudian 6 OH min di sini 8 OH min, maka di sini 6-nya habis, sisa lagi 2. 6, 8 kurang 2 kan 6 ya. 8 kurang 6 sama dengan 2. Aduh, kumaha sih. Iya. Setelahnya tinggal kita turunkan bersama reaksi totalnya. Artinya kita punya persamaan reaksi total, yaitu tuliskan dulu semua yang diketahui. 2 MnO4 min di sebelah kiri, ditambah 3 SO3 2 min, ditambah yang bersisa di sini H2O sejumlah 1, berarti H2O. Ini kan tadi yang bersisa tinggal 1 H2O. Ditulis lagi aja biar nggak lupa. Menjadi di sebelah kanan, ada 2 MnO2 ditambah 3 SO4 2 min ditambah 2 OH min. Nah, setelah kalian tuliskan bersama reaksi totalnya, kita dapat mencari tahu, bener nggak sih persamaan reaksinya ini udah bener apa belum? Caranya gimana? Ya tadi sama 3 hal yang harus kita pastikan. Yang pertama jenis atom, yang kedua jumlah atom, yang ketiga jumlah muatan. Jenis atom, MnOSH. Ada semua di sebelah kiri dan kanan? Ada, berarti jenis atom udah sama, kiri dan kanan. Kemudian jumlah atom, kita pastikan dari Mn dulu. Mn di sebelah kiri ada 2, Mn di sebelah kanan ada 2, sudah sama-sama 2. Kemudian O di sebelah kiri, 4 dikali 2, 8 ditambah 3 kali 3, 9, 9 tambah 8, 17 ditambah 1, berarti 18 O-nya. Di sebelah kanan, 2 dikali 2, 4, 4 ditambah 4 kali 3, 12, 12 tambah 4, 16 tambah 2, berarti 18, O-nya udah sama. S di sebelah kiri, 1 kali 3, 3, 3S, sebelah kanan, 1 kali 3, 3, udah sama-sama 3. Kemudian H-nya, H di sebelah kiri, 2 dikali 2, H di sebelah kanan, 2 kali 1, 2. Sudah sama-sama 2. Berarti jumlah atomnya semua udah sama. Berarti kita sekarang ke langkah yang ketiga, yaitu jumlah muatan. Sebelah kiri muatannya 2 dikali min 1, min 2, ditambah 3 dikali min 2, min 6, min 2, min 6, min 8. Muatan di sebelah kiri, min 8. Muatan di sebelah kanan, 3 dikali 2, min 6, ditambah 2 dikali min 1, min 2, min 6, min 2, min 8. Sama-sama min 8. Artinya, dari ketiga tahapan ini, jenis atom, jumlah atom, dan juga jumlah muatan semuanya udah sama. Artinya, persamaan reaksi total yang kalian tuliskan adalah sudah benar. Gitu. Nah, jika persamaan reaksi total yang kalian tuliskan itu sudah benar, berarti tahapan terakhir setelah kalian menuliskan persamaan reaksi total dari ion ini, dari persamaan reaksi total yang ion ini, kalian harus kembalikan ke persamaan reaksi yang molekulnya, yang persamaan reaksi awal nih. Kan yang ditanya itu reaksi yang seperti ini ya, ini, maka kalian harus balikan ke persamaan reaksi itu. Caranya gimana? Ya udah, masukkan aja lagi. MnO4 bersumber dari KMnO4, maka kita tambahkan koefisien KMnO4-nya yaitu 2. Kemudian SO3-nya, SO3 2 min itu bersumber dari Na2SO3. Maka kita tambahkan di sini koefisiennya 3 gitu. H2O-nya sejumlah 1, koefisiennya ya udah berarti tetap 1. Kemudian MnO2-nya ini dari MnO2 tetap 2 di sini.
Kemudian SO42-nya bersumber dari Na2SO4, maka kita tuliskan di sini 3 sesuai koefisien SO42-. Dan KOH-nya udah 2 ya, di sini udah isi 2 soalnya dia. Berarti udah tetap 2 gitu, udah keisi koefisien dari awal soalnya gitu. Maka ya udah persamaan reaksi setaranya untuk persamaan reaksi redoks dari KMnO4 dengan Na2SO3 pada suasana basa atau netral yaitu seperti ini reaksinya. Gitu. Oke, jadi pada video ini kita sudah mempelajari mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, tahapan atau langkah-langkah dari penyetaraan dengan menggunakan metode setengah reaksi yaitu yang pertama, kita harus memisahkan terlebih dahulu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi dari persamaan reaksi totalnya. Nah, setelah itu langkah kedua, kita menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, atom-atom ini itu biasanya selain atom O dan H gitu. Kemudian langkah ketiga, kita menyetarakan jumlah atom oksigen. Oksigennya dengan cara penambahan H2O. Nah, penambahan H2O di sini itu dilakukan sesuai dengan suasananya, apakah suasana asam atau suasana basa gitu. Nanti diperhatikan kembali. Kemudian langkah selanjutnya yang keempat itu adalah penyetaraan atom hidrogen dengan cara penambahan ion H+ jika suasananya asam dan penambahan ion OH- jika suasananya basa. Langkah kelima, kita menyetarakan jumlah muatan dengan cara penambahan elektron pada ruas yang muatannya lebih positif gitu. Kemudian langkah keenam, kita menyamakan jumlah elektron. Jadi di antara setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi itu jumlah elektronnya harus sama, disamakan dengan cara mengalihkan dengan bilangan bulat tertentu. Nah, langkah terakhir setelah kita dapatkan, kita jumlahkan kedua persamaan dari setengah reaksi reduksi dan oksidasi sehingga kita tuliskan sebagai reaksi total. Itu. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga apa yang diberikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bermanfaat juga untuk ibu sebagai pembuat. Banyak-banyak latihan soal, tetap semangat belajar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.